Terdakwa suap Hakim Agung Gazalba Saleh akan kembali bebas dari tahanan yang dijalaninya saat ini. Hal itu terungkap dari pengabulan pembelaan terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin pagi. Majelis Hakim meminta pembebasan tersebut usai nota keberatan dari tim penasehat hukum terdakwa Gazalba Saleh diterima. Selain itu, Majelis Hakim juga menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Ketua Hakim Fahzal Henry menyatakan putusan ini diambil dengan pertimbangan penuntut umum KPK tidak menerima pendelegasian wewenang penuntutan dari Jaksa Agung. 156 ayat 1 KUHP merumuskan tentang apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup keberatan atau eksepsi, yaitu dalam hal 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili, 2. Dakwaan tidak dapat diterima, 3. Surat dakwaan harus dibatalkan. Menimbang bahwa meskipun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan rinci dalam hal bagaimana dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan dibatalkan, sehingga mengenai hal ini haruslah diserah pada praktek peradilan dan jurisprudensi untuk menemukan dan menentukannya. Menimbang bahwa jika memperhatikan dan meneliti dengan seksama substansi keberatan yang dikemukakan oleh terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa tersebut beserta alasan-alasannya, jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP. Sebelumnya dalam pusaran kasus suap Mahkamah Agung Gazalba Saleh juga divonis bebas karena dianggap tidak terbukti melakukan korupsi. Majelis Hakim memutuskan alat bukti untuk menjerat Gazalba tidak kuat. Hakim Agung Gazalba Saleh divonis bebas dalam pusaran kasus suap Mahkamah Agung oleh Pengadilan Negeri Bandung. Majelis Hakim memutuskan alat bukti untuk menjerat Gazalba tidak kuat. Sementara jaksa penuntut umum KPK meyakini alat bukti yang mereka punya sudah kuat untuk menjerat Gazalba. Terkait putusan Pengadilan Negeri Bandung itu, KPK melawan. Komisi Anti Rasuah itu mengajukan kasasi untuk melawan vonis bebas Hakim Agung tersebut. Sebelumnya Gazalba Saleh telah dituntut 11 tahun penjara di pusaran kasus suap di Mahkamah Agung. Gazalba diyakini terlibat secara bersama-sama untuk memengaruhi putusan kasasi pidana Ketua Umum KSP Intidana Budiman Gandhi Suparman. Saat itu Gazalba diyakini melanggar pasal 12 huruf C JO pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Gazalba didakwa menerima uang senilai $20.000 Singapura dari total $110.000 Singapura untuk mengurus kasasi pidana KSP Intidana. Uang haram tersebut untuk mempengaruhi putusan Gazalba agar Budiman Gandhi Suparman dipenjara selama 5 tahun. Ya, sakti. Itu mungkin kata-kata yang saat ini tepat disematkan kepada Gazalba Saleh yang kembali bebas dari jeruji besi. Tidak hanya sekali, 2 kali, ini ketiga kalinya Gazalba mampu lolos dari jerat hukum yang diupayakan KPK. Dalam putusan terbarunya, Majelis Hakim Tipikor menyebut KPK tidak mendapatkan delegasi untuk menuntut Gazalba dari Kejaksaan Agung RI. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Gazalba benar-benar sakti ya, sehingga tak mampu tersentuh hukum di negeri ini. Kita akan membahasnya bersama dengan 2 narasumber yang sudah bergabung. Ada Komisioner KPK, Mas Nurul Gufron. Selamat malam, Mas Gufron. Apa kabar? Selamat malam. Ya. Dan juga ada Profesor Muzakir, pakar hukum pidana. Prof. Muzakir, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat malam. Kami juga sebelumnya sudah berusaha untuk menghubungi kuasa hukum Gazalba Saleh, namun tidak bisa bergabung sampai dengan diskusi berlangsung pada malam hari ini. Saya teruskan bersama dengan Mas Gufron dan juga Prof. Muzakir. Jadi Mas Gufron, confirm ya KPK akan melakukan banding. Ini artinya KPK tidak sepakat dengan pandangan hakim soal pendelegasian yang menjadi dalil. Ya, jadi yang dipersoalkan kan berarti kewenangan ataupun kompetensi dari jaksa penuntut umum yang mendakwa saudara Gazalba. Jadi bahwa di apa yang dipersoalkan tidak ada delegasi kewenangan untuk menuntut saudara Gazalba ke Pengadilan Tipikor. Ya. Apakah benar tidak ada delegasi? Memang benar tidak ada delegasi, dan bagi KPK sesungguhnya penuntut umum KPK untuk menuntut
para terdakwa ke pengadilan tipikor itu tidak perlu delegasi dari Jaksa Agung karena KPK memiliki landasan atribusi berdasarkan pasal 6 huruf E yang menugaskan kepada KPK untuk menyelidik, menyidik, dan menuntut. Untuk itu kemudian kewenangannya diatur di pasal 11 Undang-Undang KPK, Undang-Undang 30 2002 maupun di Yungto yang terakhir di perubahan kedua di Undang-Undang 2019. Itu jelas jadi yang perlu dipahami bahwa sekali lagi pejabat negara itu ataupun pemerintahan itu memiliki kewenangan berdasarkan 3 landasan ya, atribusi, delegasi, dan kemudian mandat. Jadi kalau KPK itu landasannya adalah Undang-Undang KPK. Jadi pembentuk undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan Undang-Undang KPK pasal 6 huruf E, Yungto pasal 11 yang memberi wewenang untuk melakukan penuntutan. Oke. Ya, Mas Gufron, maaf saya potong. Dan dasar hukum itu selama ini juga KPK gunakan ya dalam menuntut banyak kasus yang lain ya? Iya, bahkan ini kan sudah tahun yang ke berapa? Tahun yang ke 19 tahun ya, sejak 2004 sampai ini sekarang 2024. 19 tahun dan itu sudah diuji beberapa kali. Bahkan, ya mohon maaf, hakim yang menyatakan bahwa KPK tidak memiliki delegasi itu sesungguhnya di kasus-kasus sebelumnya, misalnya kasus Lukas NMB, bahkan Lukas NMB sudah putus ya, bahkan saat ini beliau itu yang memutus mengatakan tidak ada delegasi saat ini sedang memeriksa kasusnya SYL. Ini sedang berlangsung. Kenapa kok kemudian di perkara yang ini mengatakan tidak ada delegasi, padahal di kasus-kasus sebelumnya bahkan saat ini sedang memeriksa, itu kok tidak dipersoalkan tentang kewenangan kompetensi JPU KPK untuk memeriksa ataupun menuntut dan mengajukan terdakwa ke pengadilan. Oke, jadi tidak pernah terfikirkan bahkan oleh KPK bahwa hakim akan menggunakan argumentasi itu, pandangan itu untuk bisa meloloskan atau menerima eksepsi dari Gazalba, Mas Gufron? Enggak, sesungguhnya di beberapa kasus terdahulu sudah lama ini dipersoalkan seperti ini sudah selesai gitu ya. Dan ini sampai ke usia yang ke-20 tahun KPK itu tidak pernah kemudian ada hakim yang kemudian memandang bahwa penuntut umum KPK itu adalah delegasi dari Jaksa Agung. Berbeda. Delegasi itu artinya apa? Pemberian wewenang kepada bawahannya. Kalau kemudian dianggap kemudian penuntut umum masih bawahannya Jaksa Agung, berarti kita ini bernegara tidak memahami tentang bahwa keberadaan KPK adalah spesial organ negara yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara atribusi kepada lembaga KPK. Sehingga KPK itu lembaga independen, tidak di bawah lembaga-lembaga negara lainnya. Ya, jadi confirm artinya KPK akan banding atas putusan hakim ini? Ya, kita sudah memutuskan tadi untuk melakukan bentuk upaya hukum atas putusan selah itu dengan banding. Oke, Prof. Muzakir, Anda melihatnya ini ngawurkah keputusan dari hakim atau memang bisa ada celah soal syarat dari tuntutan yang kemudian menjadi pandangan dasar dari pandangan hakim? Ya, saya kira tadi sudah disampaikan yang esensi pokok itu mengapa kok sekarang baru muncul itu tadi menjadi hal yang penting ya untuk dicermati itu. Kenapa sebelumnya juga itu tidak dimunculkan? Kalau itu persoalan hukum yang serius, seharusnya dari awal sudah dimunculkan. Karena penataan sistem peradilan pidana itu juga harus jelas. Nah, tapi kalau sekarang baru muncul, terus kemudian hanya kebetulan perkara yang diadili adalah itu mantan Hakim Agung, itu yang menjadi tanda tanya buat kami sebagai akademisi bertanya-tanya ini apa landasannya apa. Tapi kalau perdebatan yang pernah terjadi tentang apakah KPK itu punya kewenangan menuntut atau tidak itu sebenarnya sudah lama ya, sudah lama dalam arti kata tuntutan agar supaya kewenangan menuntut adalah ada di tangan pemerintah. Ya. Dalam hal ini adalah presiden dan presiden telah menunjuk lembaga yang namanya
kejaksaan atau Kejaksaan Agung gitu. Jadi sesungguhnya ini dulu sudah pernah dibahas, maka lembaga-lembaga yang lain penuntutannya bermuara kepada lembaga kejaksaan itu. Ya. Terus yang kedua adalah berarti jaksa kewenangannya dia harus melakukan penuntutan. Bagaimana kalau itu ada undang-undang baru yang muncul, apakah perlu ada sebut saja tadi pendelegasian lagi gitu ya. Nah ini yang jadi pertanyaan awal itu sesungguhnya kajian yang paling penting adalah konteksnya ini. Nah kita itu mengikuti bahwa delegasi dengan undang-undang KPK itu sudah selesai, berarti dengan demikian kewenangan menuntut di Indonesia itu ada dua. Satu adalah Kejaksaan Agung, yang kedua adalah KPK gitu. Nah sekarang ini dibalik lagi pada penuntut tunggal itu adalah Kejaksaan Agung, sehingga kalau ada lembaga lain yang ada harus ada delegasi dari Kejaksaan Agung. Nah ini menjadi tafsir baru ya, tafsir baru dalam satu konteks ini. Nah, ini mestinya kalau itu benar menjadi persoalan yang penataan kewenangan itu ya harus dikembalikan lebih dahulu ini. Jaksa Agung itu memang sentral dari proses penuntutan itu atau itu bisa dilimpahkan berdasarkan undang-undang kepada lembaga lain. Ini jawaban harus ada lebih dahulu gitu. Supaya apa? Supaya sistem kita dalam manajemen sistem peradilan pidana itu harus jelas gitu ya. Jelas artinya apa? Kewenangan menuntut itu siapa, kewenangan menyidik siapa dan seterusnya terus jelas gitu. Karena apa? Karena dalam perkara pidana itu jaksa juga punya kewenangan korupsi ya maksud saya, itu jaksa punya kewenangan melakukan penyelidikan perkara korupsi, penuntutan perkara korupsi. Gitu. Itu seperti kewenangan dari KPK mau melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sama sesungguhnya. Nah itulah saya kira begitu ya. Intinya ingin saya sampaikan putusan pengadilan ini akan melahirkan polemik ya, yang menurut pendapat saya polemik harus segera diatasi supaya tidak menghambat proses penegakan hukum. Ini akan masuk sebagai sentral penuntutan itu ada pada Kejaksaan Agung ya, dan itu tidak membuka wewenang-wewenang yang lain oleh lembaga yang lain, hanya satu tunggal, atau boleh lembaga lain yang mempunyai kewenangan asal dasarnya adalah undang-undang. Ya. Seperti yang tadi sudah dikemukakan. Ya. Prof. Muzakir, jadi kalau hakim saat ini punya tafsir yang kemudian menggunakan argumentasi soal pendelegasian tadi itu, bisa kita katakan tidak salah juga dong? Atau bagaimana sebetulnya? Karena belum jadi diskursus kah atau seperti apa? Bisa juga itu digunakan atau bagaimana, Prof? Ya, tadi alasan saya begini. Mengapa kok dimunculkan sekarang gitu loh? Kebetulan perkara itu perkaranya yang bersengketanya atau diperkarakan itu adalah mantan hakim agung gitu. Coba kalau itu non hakim agung barangkali agak sedikit berdebatannya agak lebih fair lah gitu, nggak ada kepentingan apa-apa gitu. Tapi cuma karena ini mantan hakim agung sehingga akhirnya bertanya kita, ini karena mantan hakim agung atau karena apa yang lain? Kalau misalnya non itu terus kemudian dibahas, diputus begitu, itu agak sedikit fair ya, bahwa ini ternyata putusan itu murni dalam konteks interpretasi tentang kewenangan dalam penataan sistem peradilan pidana tentang kewenangan dari lembaga penuntutan nasional itu siapa gitu. Itu saya kira bisa berdebat dengan baik begitu. Jadi apakah Tapi kalau ya Prof, jadi apakah Anda mencium ada kepentingan karena mantan hakim agung sehingga kemudian ini dimunculkan dan bisa diterima eksepsinya? Jadi itu tadi saya ingin sampaikan, eksepsi sebenarnya yang biasa-biasa saja menurut saya. Ya kayak begitu sudah diajukan kepada lembaga yang lain tapi umumnya ditolak gitu. Tapi kalau sekarang diterima, itu menjadi pertanyaan tadi adalah ini kenapa hari ini menerima gitu? Kenapa tidak kemarin-kemarin? Karena perkara ini sudah, kalau tadi 19 tahun berlaku yang seperti itu, no problem ya. Andai kata ada pengujian-pengujian, lolos terus gitu. Tapi hari ini ternyata tidak gitu. Mengapa hari ini tidak? Ini menjadi tanda tanya. Bisa nggak hari ini tidak itu menjadi sebut saja dalam tanda petik jurisprudensi untuk mengatur penataan kejaksaan. Nah ini yang jadi masalah kita seperti itu. Bukankah yang menuntut itu juga jaksa? Karena jaksa yang ditugaskan di KPK. Bukankah kewenangan juga melekat pada jaksa?
Bukankah kewenangan dari KPK itu ada jaksa pada KPK, adanya dasarnya adalah undang-undang. Bukankah seperti yang dikemukakan tadi? Ya. Begitu. Baik, Mas Gufron, Anda juga mungkin bertanya-tanya kenapa baru muncul sekarang, apakah juga Anda mencium ada ini karena soal mantan Hakim Agung juga sehingga tiba-tiba digunakanlah alasan soal pendelegasian ini? Jadi kalau kita sebagai orang hukum ya, bau yang kami cium dan lain-lain itu ya tetap menjadi di ranah non hukum ya, yang tidak perlu kami kemudian sampaikan di sini. Sekali lagi itu yang maka kita kembalikan saja ke ranah hukum, bahwa sekali lagi pandangan kami bahwa secara azas kami memahami bahwa dominus litis ya, di mana-mana di negara lain ada dua model memang, bahwa penuntutan itu single bar ya, single citizen. Itu di beberapa negara begitu, tetapi di beberapa negara yang lain juga tidak tertutup kemungkinan ada lembaga penuntutan lain. Dan sekali lagi ini bukan ranahnya Kejaksaan Agung ataupun ranahnya KPK, itu ranah pembentuk polisi hukum, yaitu dalam hal ini adalah DPR bersama Presiden. DPR bersama Presiden telah membentuk KPK yang di dalamnya bertugas untuk melakukan penuntutan. Itu pilihan hukum dari pembentuk undang-undang. Kita tidak sedang memperdebatkan itu. Faktanya KPK berdasarkan Undang-Undang 30 2002 sampai kemudian di perubahan kedua di Undang-Undang 19 2019 itu ditugaskan untuk menyelidiki, menyidik dan menuntut. Menuntutnya yang mana? Kemudian diatur di pasal 11. Berwenang melakukan penyidikan penuntutan untuk yang dua hal. Perkara yang kerugian negaranya 1 miliar atau subjeknya penyelenggara negara atau penegak hukum. Itu spesialnya kepada KPK. Jadi sekali lagi kami tidak sedang berdebat tentang azas prinsip, apapun azas prinsipnya. Fakta secara hukum yang menjadi norma di Indonesia, KPK diberi wewenang, diberi tugas untuk melakukan penuntutan. Oke, Mas Gufron, terlepas dari soal pendelegasian tadi itu ya, Hakim Fazal ya tapi juga menegaskan bahwa putusan sela itu diberikan majelis hakim tidak masuk pada pokok perkara. Jadi ini hanya syarat dari tuntutan. Nah, bagaimana KPK mencermati hal itu? Apakah itu bisa memperkuat KPK juga bahwa ini tidak masuk ke pokok perkara, baru sekedar syarat tuntutan saja, atau bagaimana, Mas Gufron? Ya, sebagaimana kita ketahui ya, namanya eksepsi memang mempersoalkan hal-hal yang bersifat formil ya, tentang dakwaannya, lengkapkah, cermatkah, ya hal-hal yang bersifat formil, tidak masuk kepada pokok perkara, sehingga memang kami pahami bahwa putusan sela ini tidak kemudian mengakibatkan misalnya seandainya kami ajukan nebis in idem kah atau apapun, ya tidak ada. Jadi sekali lagi kami berdebat secara artinya melakukan upaya atau keberatan terhadap putusan sela ini kembali akan menguatkan bahwa secara hukum KPK memiliki kewenangan berdasarkan atribusi di Undang-Undang KPK. Sehingga KPK tidak dapat kemudian ditempatkan sebagai delegate dari Kejaksaan Agung. Karena Kejaksaan Agung delegate-nya ya kepada jajaran kejaksaan di bawahnya. KPK memiliki kewenangan atribusi yang kemudian atribusi tersebut kami delegasikan kepada jajaran jaksa-jaksa di KPK. Itu yang harus kita tempatkan kepada koridornya masing-masing. Oke, Prof. Zakir, agar ini kan KPK kita hormati karena akan ada langkah hukum berikutnya ya menyikapi putusan hakim ini. Tapi agar tidak lolos, bahkan mungkin untuk yang keempat kalinya begitu ya, ke Hakim Ghazalba ini, Prof. Zakir, apa yang perlu dicermati, disiapkan mungkin dari KPK sendiri untuk langkah-langkah hukum berikutnya yang akan ditempuh? Tapi dijawabkan nanti, kita break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Anda masih bersama kami, saya masih bersama dengan Mas Roel Gufron, Komisioner dari KPK, dan juga Prof. Muzakir, pakar hukum pidana. Prof. Muzakir, kita tahu bahwa KPK akan melanjutkan dengan langkah hukum berikutnya, tapi kemudian publik juga sudah kembali bertanya-tanya ya, karena sudah ketiga kalinya artinya Gazalba ini lolos dari jeratan hukum begitu. Ada faktor non-hukum yang mungkin sulit untuk diperbincangkan, tapi juga ada faktor hukum yang bisa disiapkan. Apa yang menurut Anda perlu dipersiapkan agar tidak ada celah-celah baru ke depan untuk bisa meloloskan Hakim Gazalba? Jadi saya berpendapat bahwa kalau itu keberatan harus mengajukan banding gitu dalam satu perkara putusan sela ini, ya harus dikuatkan. Yang pertama itu sistem hukum Indonesia atau sistem peradilan pidana Indonesia itu jaksa agung itu sebagai penuntut tunggal atau dalam sistem perundang-undangan sudah mendelegasikan kewenangan itu termasuk di dalamnya melalui undang-undang KPK, di mana KPK punya kewenangan untuk melakukan penuntutan. Nah ini menurut saya KPK harus menegaskan itu ya. Ini pilihannya yang mana gitu. Kalau pilihannya itu adalah sebagai penuntut tunggal atas nama negara begitu. Nah, jadi undang-undang yang lain harus ditinjau kembali. Ya, ditinjau kembali artinya apa? Ya karena kalau itu dilakukan sebagai pilihannya, ya sejak dulu mestinya nggak ada undang-undang KPK yang memberi kewenangan untuk penuntutan dan seterusnya gitu. Tapi ini undang-undang KPK telah mengatur kewenangan penuntutan juga. Nah ini yang menurut pendapat saya KPK di dalam hal banding itu bukan hanya sekedar kasus yang sedang dihadapi diselesaikan, tapi lebih penting dia akan menuntut agar ketegasan dan kejelasan mengenai posisi ini. Ya, posisi apakah dia hanya penuntut tunggal atau dia bisa diwenang berdasarkan undang-undang mengatur kewenangan untuk penuntutan oleh lembaga lain. Ini dua-duanya itu membawa konsekuensi dalam konteks istilah bahasanya dampak hukum terhadap penanganan satu perkara. Ya, mengapa ya? Misalnya kalau itu misalnya harus berdiri sendiri, misalnya itu bisa berdiri sendiri, non kejaksaan bisa melakukan penuntutan, ya nanti ada efek hukumnya juga, gitu. Efek hukum itu artinya konsekuensi hukum lah yang harus dilakukan itu. Nah saya mengusulkan kalau toh harus melakukan itu bukan hanya terhadap semata-mata pada kasusnya, tapi lebih pada substansi pokoknya, yakni kewenangan menuntut itu ada di mana, gitu. Apakah KPK punya dasar undang-undang KPK bisa melakukan penuntutan? Saya kira ini kalau memang ini yang dilakukan diperkuat dengan filsafat, teori, landasan yuridis yang lain yang mengatur Undang-Undang Dasar 45 terus tentang penuntutan dan seterusnya sampai kepada kewenangan kepada KPK. Karena satu-satunya sengketanya ini adalah KPK dengan kejaksaan, tidak dengan lembaga lainnya. Kalau penyidik itu ada lembaga yang lain melakukan penyidikan tidak pidana korupsi kan, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada KPK. Tapi kalau ini hanya dua, hanya yang punya jaksa itu hanya KPK sama kejaksaan. Nah, ini yang menurut saya hal yang pokok dan penting. Saya ingin mengatakan bahwa ini penting karena apa? Karena ini sudah berlaku 19 tahun. Tiba-tiba ada perubahan sistem yang sebut saja perubahan manajemen yang tadi disebutkan bahwa putusan ini menyatakan harus ada delegasi. Kalau tidak delegasi tidak sah gitu. Ini buat saya pengkaji hukum dampaknya luar biasa ini. Pada perkara yang lampau, perkara yang sekarang. Ya. Kalau perkara yang lampau bagaimana? Berarti dia dituntut oleh cara penuntutan yang tidak sah karena tidak ada delegasi. Ini yang menjadi masalah itu. Makanya KPK agak sedikit mendalami dalam satu konteks ini supaya nanti produk hukum yang diputuskan oleh lembaga yang menerima, memeriksa dan memutuskan itu bisa fair dalam satu konteks produk hukum yang dihasilkan untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Ya, untuk kasus yang lama menjadi tanda tanya, apalagi untuk kasus yang ke depan bisa menjadi kemudian perdebatan lagi muncul yang kayak begini argumentasinya ya, Prof. Muzakir. Mas Gufron. Benar. Ya, silakan Prof. Silakan. Ya, saya kira itu benar tadi. Ya, tadi sudah saya katakan dampaknya harus diperhitungkan juga gitu ya. Anda bayangkan kalau misalnya itu dinyatakan dikuatkan bahwa itu nanti adalah bahwa karena delegasi tidak sah, berarti semua putusan-putusan yang
mungkin juga putusan hakim yang bersangkutan karena dulu tidak pernah memperoleh delegasi, putusannya juga nggak sah juga gitu. Ini kan dampaknya luar biasa. Mungkin yang sudah inkrah tidak menjalani hukuman akan protes juga pada saatnya nanti kalau sudah ada putusan inkrah itu bahwa kami dulu diputus, dituntut, dihukum, masuk penjara, udah dijalani, tapi tidak sah itu lembaga penuntutannya. Gitu. Kan serius kan? Ini serius. Betul. Menarik. Mas Gufron, apa yang ingin dielaborasikan dari yang tadi dijawab oleh Prof. Muzakir dan apa yang bisa dibagikan soal bagaimana kemudian KPK menyiapkan langkah hukum ke depan ini? Ya, jadi saya sepakat. Jadi kasus ini mungkin kasus biasa kecil ya, satu lah begitu. Tetapi karena yang dipersoalkan tentang kewenangan, maka dampak hukumnya itu bukan hanya terhadap kasus ini, tetapi kepada semua penuntutan-penuntutan yang dilakukan oleh KPK, baik yang sedang, yang akan, maupun juga terhadap kemudian yang sudah. Ini kan kemudian akan berdampak besar. Nah itu sekali lagi kasus ini bagi kami tidak dipandang sebagai sebuah kasuistis yang individual lagi, tetapi kemudian menyangkut tentang eksistensi keberadaan KPK dengan segala kewenangan-kewenangannya yang telah diatur berdasarkan undang-undang. Itu yang kami pahami, oleh karena itu kami sangat serius dan tentu kami akan lebih cermat dan hati-hati dalam menjawab dan memberikan memori bandingnya. Dalam perspektif sekali lagi kami tidak lagi sedang berbicara dalam perspektif hanya individual kasus ini, tetapi berkaitan dengan legalitas kewenangan KPK yang merupakan atribusi dari pembentuk undang-undang. Jadi bisa lihat di pasal 12 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ya. Di pasal 11-nya mengatakan bahwa kewenangan badan ataupun pejabat negara itu diperoleh dasarnya adalah atribusi, kemudian delegasi dan mandat. Atribusi itu dari mana? Atribusi itu dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan atau Undang-Undang. KPK kewenangannya itu diatribusi dalam pasal 6E. Kemudian kewenangannya untuk menuntut di pasal 11. Jadi sangat jelas bahwa KPK memiliki kewenangan penuntutan berdasarkan atribusi, bukan delegasi. Kalau delegasi, konsekuensinya maka kemudian pasal 3 di Undang-Undang KPK bahwa KPK lembaga independen tidak di bawah siapapun dalam tata struktur pemerintahan di Indonesia, maka itu kemudian akan ambruk juga. Karena kemudian menjustifikasi perlunya delegasi berarti delegatornya ke KPK itu lebih tinggi dari KPK. Nah ini akan bertentangan dengan pasal 3. Nah ini sekali lagi kami sangat hati-hati dan mohon masukan dari segenap pihak untuk kemudian mengembalikan ini bukan hanya marwah ya, tetapi lagi eksistensi pembentuk undang-undang telah memberikan bersengaja memberikan kewenangan selain kejaksaan, KPK dibentuk untuk juga melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan juga. Oke, Mas Gufron, kalau kemudian pandangan hakim ini disebut mengada-ngada ya, seperti yang banyak disampaikan oleh pakar hukum pidana lainnya juga, begitu. Ada tidak kekhawatiran dari KPK bahwa memang ada skenario untuk meloloskan Gazalba ini dalam kasusnya yang sudah 3 kali lolos dan ada kemungkinan mungkin ini memang sengaja untuk dicari-cari celah untuk bisa lolos dari jerat hukum. Ada tidak kekhawatiran itu dari KPK? Kekhawatiran itu bahkan kami lebih dari kasus itu sendiri ya. Sekali lagi, kami saat ini tidak sedang menganggap kasus ini. Tetapi kami sedang memahami bahwa ini adalah upaya-upaya untuk kemudian meruntuhkan kewenangan KPK. Oleh karena itu, sekali lagi, kami melihatnya secara lebih makro, tidak hanya sekedar individual kasus ini, bahwa ini adalah bagian dari upaya-upaya untuk kemudian merongrong dan melemahkan KPK. Oke, jadi melihat ini memang secara makro ya, ada upaya untuk ke arah sana. Terakhir, Prof. Muzakir, kalau kemudian ini lolos lagi, artinya ini agar kemudian juga publik menjadi lebih tercerahkan ya. Artinya ini menjadi presiden buruk ya bagi peradilan kita. Ya, saya kira begini, kalau yang lain ya saya nggak komentar lebih dahulu karena itu masalah hubungannya dengan masalah proses pembuktian ya. Tadi kalau dikatakan pembuktian itu bisa diuji secara objektif sih, sesungguhnya tidak harus mesti ini orang harus masuk nih. Kalau saya lihatnya pembuktiannya seperti apa, sudah mentaati prinsip-prinsip pembuktian atau belum gitu.
Jadi kalau entah KPK, entah lembaga manapun, kalau dalam proses pembuktian itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembuktian, ya hakim akan memutuskan sesuatu putusan yang ya tidak bisa terbukti gitu, karena pembuktiannya memang kurang lengkap. Nah itu bisa diuji secara objektif ya. Mungkin kalau yang itu saya kira ini sesi yang lain yang saya kira bisa juga benar, bisa juga salah, tergantung pada kita melakukan eksaminasi itu teknik pembuktiannya benar atau tidak. Yang jadi masalah kalau sekarang ini bukan pembuktian, istilahnya bahasanya adalah interpretasi ya. Nah, ini bedanya di situ. Kalau ini interpretasi yang oleh putusan hakim itu yang menyatakan bahwa harus punya delegasi, gitu. Itu artinya yang tadi sudah benar yang disampaikan. Kalau itu harus delegasi, interpretasinya berarti kalau tidak punya delegasi nggak punya kewenangan dong, gitu. Nah, kedudukan Undang-Undang KPK mengatur tentang penuntutan itu apa, gitu. Ini tanda tanya. Pertanyaannya di situ. Nah, itu interpretasi. Berbeda antara pembuktian dengan interpretasi. Begitu. Iya. Oke. Terakhir Mas Gufron, masih optimistis ya untuk memperjuangkan apa yang diyakini oleh KPK dalam kasus ini? Saya kira kami sesemangat masyarakat dan rakyat Indonesia ya, bahwa kita masih harus membutuhkan perjuangan untuk memberantas korupsi. Semangat itu yang kemudian melahirkan kepada KPK untuk tetap menegakkan otoritas dan wewenang-wewenang yang telah diberikan kepada KPK. Sepakat sebagaimana disampaikan Prof. Muzakir tadi, sekali lagi ini soalnya bukan membuktikan kebenaran atas fakta, tapi interpretasi kewenangan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang di ranah ini sesungguhnya ini benar-benar perlu kemudian kami perjuangkan, bukan hanya soal memenangkan kasus ini, tetapi adalah memenangkan kehendak rakyat yang lahir pada zaman reformasi, itu menghendaki adanya KPK yang untuk memberantas korupsi mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu lembaga. Ini semangat yang terjaga dan yang sangat kami jaga untuk kemudian melakukan pemberantasan korupsi sampai saat ini. Oke, kita cermati, kita kawal bersama kasus ini, Mas Rul Gufron dan juga Prof. Muzakir. Terima kasih untuk waktunya, mudah-mudahan mencerahkan siapapun yang melihat dialog kita dan ikut mengawal kasus ini bersama-sama. Terima kasih waktunya, Mas Rul Gufron, Prof. Muzakir. Sehat selalu, selamat malam. Amin, terima kasih. Selamat malam.